usianya berapa sayang? Usia 18 tahun. Nah, ibu sayang ini usia 18 tahun. Hamil anak kedua. Hamil anak kedua di umur 18 tahun. Anak pertama usia berapa? 3 tahun. 3 tahun. Berarti waktu anak pertama ibu masih 16 tahun. Nah, sebenarnya kan kehamilan kalau di bawah 20 tahun itu kan tidak baik ya Bu, baik buat ibunya maupun buat bayinya. Karena rahimnya seorang perempuan itu belum cukup mampu untuk menerima kesehatan kehamilan atau menerima bayi apabila hamil masih di bawah 20 tahun. Banyak resiko-resiko, dari mulai persalinan prematur, keguguran, perdarahan pasca salin, bayi berat bayi lahir rendah, berbagai masalah termasuk masalah ibunya anemia atau HB rendah ya. Ini saya lihat juga ibu HB-nya 6, anemia berat. HB di bawah 8 itu sangat amat bahaya buat ibu ya. Kenapa bahaya? Karena ibu ini melalui proses kehamilan itu butuh waktu lebih dari 9 bulan. Bayi butuh nutrisi. Kalau bayinya gagal tumbuh di dalam, artinya perkembangan bayi tidak sesuai dengan umur kehamilan, nantinya akan menentukan ke depannya pada waktu perkembangan bayi di masa-masa balitanya. Nanti akhirnya stunting ke depannya. Stunting itu apa? Perkembangan bayinya tidak sesuai dengan usia bayi. Tinggi bayinya tidak sesuai dengan usia bayi. Dari mana? Dari sebelum kehamilan. Salah satunya adalah ibu yang hamil di usia di bawah 20 tahun. Makanya kehamilan idealnya disarankannya adalah 21 tahun kehamilan pertama. Tapi kan sudah terlanjur. Ibu sudah hamil pertama di umur 16 tahun. Sekarang hamil lagi 18 tahun. HB-nya 6, anemia berat. Ya. Berat bayinya jelas tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Itu yang kita khawatirkan nantinya bisa lahirnya nanti kalau bayinya kecil tidak sesuai dengan umur kehamilannya, ya tentunya kita tidak mengharapkan. Tapi yang kita takutkan itu perkembangan bayinya tidak sesuai nantinya dengan umurnya ya, atau tingginya. Nah, makanya asupannya harus diperbaiki. Ini yang ditakutkan kalau ibu hamil di umur kurang dari 20 tahun belum paham pengetahuan nutrisi yang baik itu seperti apa sih. Sementara sebetulnya semua nutrisi itu ada di buku pink ini ya. Buku pink ini pedoman hidupnya ibu ya. Ibu lulusan SMP, SD, SMA. SMA, alhamdulillah bagus, hebat. Berarti ibu kan kalau lulusan SMA kan ya udah tau lah baca-baca internet, buku-buku semua paham ya. Artinya kan bisa membaca buku pink ini. Di buku pink ini Bu tertera semuanya ya. Antenatal care atau pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil tiap bulan di puskesmas, dari mulai tensinya ya, lingkar lengan atasnya diperiksa, berat badan ibunya, HB atau darah ibunya, tensi semuanya lengkap ada di sini ya. Jadi ibu harus rutin periksa ke puskesmas. Sekarang HB 6. Apa yang harus dilakukan HB 6? HB 6 bahaya nggak? Sangat bahaya karena bukan cuma takut sama bayinya tapi ibunya juga. Kalau ibunya HB-nya 6 nanti waktu kehamilan banyak penyulit. Dari mulai kehamilannya nanti pada waktu persalinan tidak ada kemajuan karena masalah HB-nya rendah. Perdarahan pasca salin karena kontraksi rahimnya jelek waktu pas melahirkan. Jadi perdarahan hebat terus. Ya, itu yang ditakutkan. Jadi orang hamil berapa HB-nya? Paling tidak 11 atau seminim-minimnya di atas 10. Nggak boleh di bawah 10. Apalagi ini sudah waktunya sudah 8 bulan. Ya, 8 bulan menuju 9 bulan. Itu ya Bu ya. Jadi harus gimana? Makan daging, ikan, sayur-sayuran ya. Proteinnya yang bagus. Dari mana? Dari ikan. Di sini ikan banyak. Ikan, daging, sayur, telur, ya, susu, ya. Dan setelah ini dipersiapkan, tidak boleh lagi hamil di bawah 20 tahun. Cukup anak pertama ibu 16 tahun, anak kedua sekarang 18 tahun. Stop setelah ini pakai KB dulu. Ya, KB dan macam-macam. Mau KB suntik 1 bulan ke 3 bulan boleh. Pil bisa, implan bisa. Mau pakai KB non hormonal IUD spiral juga bisa sampai 8 tahun bahkan, ya. Bilang sama suami, ada nggak suaminya? Nanti suami boxing, saya mau bicara sama suami. Ya, saya mau ngomong sama suami supaya suami paham. Karena masalah KB ini masalah rencana untuk punya anak ini nggak bisa ibu sendiri. Suami juga harus paham, betul ya? Pasti kan suami pengen hamil terus ya. Nah itu nggak boleh karena umurnya ibu belum siap. Sekarang perbaiki dulu masalah HB-nya. Kita cek ulang HB-nya. Kalau HB-nya masih di bawah 8, kita transfusi di rumah sakit. Ibu kita bawa ke rumah sakit. Jaraknya berapa jam dari situ ke rumah sakit? 3 jam. Ya, kita bawa bersama. Transfusi dulu. Paling tidak HB 10 baru bisa melakukan proses persalinan nanti. Nggak boleh kalau HB, nah bahaya banget sayang. Bahayanya nggak cuma sama ibunya, sama bayinya. Proses persalinannya juga bisa perdarahan pasca salin. Kontraksi rahimnya akan jelek. Proses persalinannya akan banyak penjulit atau ketidakmajuan. Karena apa? Oksigenasi ke bayi, ke ibu kurang. Bahaya banget, bisa mengancam nyawa. HB 8 aja udah bahaya, apalagi ini HB 6 loh sayang.
Gitu sayang ya. Jadi habis ini kita persiapkan cek HB ulang. Kalau memang HB-nya masih rendah, transfusi, kita bawa ke rumah sakit. Suami nanti kita edukasi langsung mengenai masalah KB. Setelah melahirkan langsung KB, nggak pakai tunggu-tunggu ya. Karena nggak wajar, anak pertama 16 tahun, anak kedua 18 tahun, nanti anak ketiga 19 tahun, anak keempat 20 tahun. Kan bahaya ya. Yang penting kan bukan berapa banyak anaknya Bu, tapi bagaimana mendidik anaknya, kualitas anaknya ya Bu ya. Kita kan mendidik anak itu kan nggak cuma mendidik secara pendidikan akademis. Sekolah nggak cuma sekolah, tapi ada pendidikan agama, pendidikan moral, ya kan? Pendidikan seks sejak dini dari keluarga supaya anak nanti tahu batasan-batasan pada hidupnya. Dari mana sih? Dari hamil direncanakan, anaknya juga dijarakan di umur yang tepat supaya ibu juga bisa mendidik anak sama bapak nanti sama suami supaya anak-anaknya ini tumbuh sesuai dengan masanya, sudah pintar dulu secara agama, ya, secara moral, secara pendidikan sekolah juga, baru nanti 4 tahun lagi mungkin hamil lagi waktu umur ibu sudah 20 tahun, 22 tahun, ya. Gitu sayang ya. Oke? Nanti kita ngomong sama suami ya. Semangat, abis ini langsung KB. Pokoknya nggak ada cerita yang udah saya yang langsung kasih KB-nya. Ya, kan bentar lagi perkiraan lahirnya akhir bulan Januari. Oke? Lahir harus di rumah sakit karena umurku masih 20 tahun. Dan sekarang langsung kita proses untuk transfusi setelah cek darah. Ya? Oke? Oke, inilah sip. Anemia berat.